Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sekarang sudah malam ya, sudah sekitar jam 9:30-an. Tapi banyak sekali ide yang mau saya tumpahkan di video kali ini. Tetapi kita fokuskan saja pada pembahasan kali ini tentang iklan, hanya tentang iklan. Dan menarik, kemarin video yang paling rame yang saya upload adalah view-nya itu yang paling rame tentang iklan Shopee. Berarti mungkin teman-teman di sini banyak sekali yang masih punya problem tentang iklan di Shopee. Oke, dan pada malam hari ini saya akan membahas ya tentang beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum beriklan. Jadi iklan itu tidak langsung kita top up saldo, terus langsung aktifkan iklan, bukan seperti itu, ya. Tetapi kita melakukan berbagai macam persiapan ya sebelum beriklan. Jadi hal itu dilakukan untuk mengontrol pengeluaran kita dalam beriklan. Yang pertama, yang kedua yaitu mengefektifkan ya apa yang kita lakukan, yaitu iklannya supaya lebih efektif, supaya uang yang kita keluarkan itu kita membeli data yang valid untuk toko kita ke depannya. Bukan asal-asalan, bukan cuman untuk mencari traffic yang banyak dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu manfaatnya, tetapi tidak seperti itu. Tidak langsung mengaktifkan atau mengisi saldo iklan, tidak sesederhana itu. Jadi berbagai macam persiapan yang harus kita lakukan sebelum iklan itu kita aktifkan, sebelum top up saldo ya di iklan itu kita isi. Oke, banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan sebelum ini. Nah, hal ini adalah berguna untuk supaya kita iklan itu tidak boncos, ya. Iklan kita tidak percuma, tidak hanya asal berjalan. Oke, jadi apa saja persiapan ya yang kita harus lakukan sebelum kita mengaktifkan iklan? Yang pertama yaitu tampilan toko. Yang pastinya harus punya toko dulu. Kita menentukan produk atau niche market kita. Oke, tampilan toko. Itu yang pertama. Tampilan toko. Terus yang kedua yaitu thumbnail. Kalau masih ada yang nggak tahu thumbnail itu adalah gambar pertama pada produk kita. Itu thumbnail atau cover produk kita. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini nih. Gambar pertama produk. Nah, seperti ini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini thumbnail. Ini yang pertama. Gambar pertama itu adalah thumbnail. Oke, cover dari produk kita. Terus kemudian trusted. Ya, trusted ini bisa berupa followers, bisa berupa penjualan. Setelah itu, kompetitor. Untuk teman-teman yang males riset harga, riset kompetitor, ya tinggalkan video ini, tinggalkan channel ini karena pembahasan ini tidak cocok untuk kalian. Oke, jadi di sini harus melakukan semua hal ini sebelum kita mengaktifkan iklan. Yang pertama, tampilan toko kita. Apakah sudah cukup profesional? Apakah sudah cukup menarik untuk dikunjungi? Ya, itu dari
tampilan toko. Setelah tampilan toko, nah misalnya seperti ini, tampilan toko ini seperti ini. Ini sebenarnya kurang ya, karena gak ada banner dan lain sebagainya. Di sini bisa dicantumkan banner dan sebagainya. Ini produknya, ini sudah diseragamkan, sudah cukup profesional. Ini hanya contoh ya, tampilan toko. Tampilan toko itu kalian bisa edit di profil toko saya. Di situ ada pengaturan tentang banner, tentang foto profil, itu semua kalian isi. Oke, jangan lupa deskripsi toko itu juga dilengkapi, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tentang toko. Ini akan muncul di tampilan toko kalian pertama kali orang masuk. Oke, itu akan muncul. Kalau di PC kelihatan banget ya. Kalau di HP bisa kalian cek. Itu yang pertama. Yang kedua, thumbnail produk. Thumbnail produk itu seperti apa? Ya, yang tadi, cover pertama kali. Gambar pertama kali ya. Nah, di sini disertai ada video juga. Jadi, kalau orang klik ini produk, langsung dihidangkan di videonya. Kemudian baru thumbnailnya. Nah, solusi ampuh rambut. Nah, ini thumbnail. Oke. Nah, thumbnail ini harus kalian riset juga kompetitornya itu bagaimana. Mereka dalam memasang thumbnail untuk produk mereka itu seperti apa, yang sudah laris itu seperti apa. Nah, itu bisa dicontoh. Kalian bisa ibaratnya itu copy paste, tapi dengan modifikasi versi kalian sendiri yang sudah terbukti terjual ya. Jadi jangan asal-asalan. Desain itu kalian nggak apa-apa kok, nggak perlu pakai desain yang profesional. Atau kalau kalian punya budget lebih ya silakan. Tetapi kalau masih memulai, kalian bisa mencontoh produk-produk yang sudah terjual. Kalian bisa contoh misalnya seperti ini. Nah, ini sudah terjual sekitar 5.700. Oke. Nah, ini thumbnailnya bisa kalian contoh seperti ini ya. Tapi sesuaikan juga dengan produk teman-teman masing-masing ya. Apa saingannya, apa produknya, siapa kompetitornya, dilihat. Yang sudah terjual itu seperti apa karakteristiknya. Nah, itu kalian bisa tiru. Oke. Kemudian di trusted. Oke, ini kebanyakan teman-teman semua terburu-buru dalam beriklan ya. Sehingga tidak memperhatikan poin ketiga ini, yaitu tentang trusted. Padahal ini yang terpenting. Kenapa saya bilang terpenting? Karena dengan adanya penjualan, algoritma Shopee, ya khususnya Shopee, itu akan menarik produk kalian ke tampilan atau di urutan pertama. Nah, itu akan berpengaruh saat kalian beriklan. Oke, algoritma sudah mendukung, kalian tambah iklan semakin bagus. Oke. Nah, kalau belum ada penjualan, jangan dulu beriklan. Oke, kalian cukup optimasi di judul. Di judul itu juga bisa mendatangkan penjualan. Kalau judul kalian tepat, kategori kalian tepat ya, kategori produk kalian tepat seperti itu ya. Terus followers. Nah, followers ini juga menentukan, tetapi ya tidak seperti sepowerful penjualan ya. Trusted ini followers saya pernah coba kemarin. Saya buka toko baru dengan followers 0, kemudian saya bangun pelan-pelan. Nah, di followers belum 10 followers itu sudah ada penjualan di situ. Berarti followers juga tidak menentukan banyaknya penentuan trusted ini, tetapi alangkah lebih baiknya jika followersnya ada. Ya, jadi orang semakin trusted, semakin percaya. Oke. Nah, itu dari trusted. Jadi beriklanlah kepada produk-produk yang sudah terbukti terjual. Oke, kalian baru bantu dorong dengan iklan. Trusted sudah terbentuk. Ya, berarti kalau ada penjualan menarik ya, di level menarik juga sudah masuk. Thumbnail produk ini kalian sudah lolos, itu berarti ya kalau ada penjualan. Nah, baru bantu dengan iklan. Nah, jangan lupa juga tapi ada kompetitor. Kalian harus riset mulai dari harganya,
Oke, terus thumbnailnya tadi yang sudah terbukti terjual itu yang seperti apa, terus rate harganya itu berapa. Jangan sampai kalian terlampaui terlalu mahal. Nah, itu juga akan berpengaruh pada tingkat closing, oke, saat beriklan. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan poin-poin ini ya sebelum beriklan, sebelum top up saldo iklan, kalian harus bisa memastikan semua poin-poin ini sudah kalian persiapkan dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.